kalau sudah kuat, tidak ada satu orang manapun yang berani mengganggu umat Islam. Sedangkan persaudaraan sesama muslimin itu sudah dibawa oleh Nabi ketika Nabi pertama kali sampai di kota Madinah. Saat itu Nabi membuat 3 hal, melakukan 3 hal, yang sampai dengan 3 hal ini dilakukan oleh Nabi, Islam semakin tersebar, Islam semakin berjaya. Pertama, Nabi silatul ummah ma'allah, memperbaiki keadaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi bangun masjid. Disitulah Nabi mendidik jiwa mereka, disitulah Nabi mendidik mental mereka. Didirikan salat 5 waktu, diajarkan mereka, dibersihkan hati mereka supaya hubungan mereka dengan Allah sudah kuat. Yang kedua, silatul ummah ma'al ummah. Nabi memperbaiki keadaan umat Islam terhadap umat Islam yang satunya dengan dipersaudarakan oleh Nabi. Aus dan Khazraj dipersaudarakan menjadi Ansar, Muhajir dipersaudarakan kepada sahabat Ansar. Di antaranya apa yang dipersaudarakan oleh Nabi, yaitu antara sahabat Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Mereka berdua dipersaudarakan oleh Nabi. Ketika mereka berdua sudah dipersaudarakan oleh Nabi, dan kenapa Nabi membuat menjadi bersaudara? Karena Nabi tidak ingin lagi ada yang ta'assubiyah. Tidak ada lagi, Nabi tidak kepengen ada aku dari kabilah fulan, aku dari Bani fulan, aku bahasanya begini, aku warna kulitnya ini. Tidak diinginkan seperti itu oleh Nabi, tapi Nabi inginkan satu, kita ini Islam, kamu Islam, saya Islam, dan kita sama-sama hamba Allah umat Nabi Muhammad. Sehingga Nabi ketika mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf sahabat Muhajir, Sa'ad bin Rabi' sahabat Ansar, ketika mereka sudah dipersaudarakan, apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wahai Abdurrahman, sekarang kita sudah menjadi saudara-saudara seislam, saudara seagama. Saya Abdurrahman, orang yang paling kaya dari sahabat Ansar, orang yang paling banyak hartanya daripada sahabat Ansar. Karena kita sekarang sudah bersaudara, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad, sekarang separuh kekayaan saya, separuh harta saya berikan kepada kamu. Sulit nemu cak ini sekarang. Separuh kekayaan saya berikan kepada kamu. Bahkan Abdurrahman, saya punya 2 istri. Kamu pilih di antara 2 istri saya, mana yang kau senangi? Kalau kau sudah pilih, saya akan ceraikan itu istri saya. Setelah iddahnya selesai, nikahkan itu istri saya. Mereka tidak peduli, kenapa? Yang mereka tahu, saya sudah saudara kepada Abdurrahman. Meskipun beda bahasa, meskipun beda bangsa, meskipun beda kabilah, tapi dia saudara saya, Islam yang saya dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Ini kita contoh, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, saya tidak menerima itu, bukan saya menolak, tapi saya minta kepada kamu, tolong kamu kasih tahu kepada saya di mana pasar di kota Madinah. Akhirnya oleh Sa'ad bin Rabi' diajaklah itu Abdurrahman bin Auf ke pasar Qaynuqa. Saat itu pasar tersebut dikuasai oleh orang Yahudi. Penjualnya banyak dari kalangan Yahudi. Orang muslimin hanya jadi pembeli. Bahkan budaknya banyak dari kalangan Islam. Abdurrahman bin Auf ngomong sama Sa'ad bin Rabi', wahai Sa'ad, saya minjam modal dari kamu. Saya hutang untuk saya berjualan di sini. Maka dipinjami oleh Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf mulai berdagang di pasar tersebut. Akhirnya lama-kelamaan, itu dahulunya yang dikuasai oleh Yahudi, saat ini dikuasai oleh kaum muslimin pasar tersebut. Satu persatu bisa disewa oleh Abdurrahman bin, dan suruh orang muslimin untuk berjualan, kaum muslimin berdagang, sampai ekonomi orang Islam menjadi maju. Tidak lagi orang muslimin banyak belanja, tapi mereka menjadi penjual di sana. Perhatian Abdurrahman bin Auf terhadap Islam, ingin membuat orang Islam maju, ingin membuat orang Islam kaya, ingin membuat orang Islam dipandang, tidak diremehkan. Itu yang dibuat oleh Abdurrahman bin Auf.
Makanya Habib Umar mengatakan tujuan kita hadir perkumpulan seperti ini tidak lain tidak bukan mengambil manfaat untuk mengikuti Nabi Muhammad dan juga para sahabat Nabi Muhammad. Karena sahabat tidaklah berjalan kecuali itu yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita sekarang, siapa yang kita kayakan? Apakah kita kayakan kaum muslimin atau orang kafir? Sehingga kenapa orang Islam dijaya? Ya karena kita mengkayakan mereka. Memang salah, penjual sama pembelinya salah galau. Penjual Islam memang gak mahal. Dan mereka saling bersaing. Tapi orang kafir tidak bersaing meskipun mereka jualannya sama. Kita pembeli juga jangan, jelas mahal. Tetap usahakan kepada mereka. Kenapa? Kita untung mengkayakan umat Islam. Perkara mahal sedikit, tidak apa-apa lah. Supaya umat Islam ini jadi kaya lagi, umat Islam ini dipandang lagi, umat Islam ini tidak dianggap sebelah mata. Karena kita umat Islam peduli terhadap umat Islam yang lain, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir ketika di Madinah Nabi memperbaiki keadaan umat Islam terhadap umat yang tidak seagama. Makanya kalau ada orang mengatakan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Fiqh Sirah, beliau katakan kalau ada orang ngomong, agama Islam itu agama yang tidak pacak hidup bertetanggaan dengan agama lain. Wong Islam itu tidak bakal tenang hidupnya kalau ada tetangganya agama lain. Wong yang ngomong seperti ini kata Imam Ghazali, rajulun mukhti. Wong yang salah besar. Wong yang tidak tahu sejarah itu. Kita lihat di dalam perjalanan Nabi ketika sampai di Madinah. Di Madinah itu sudah ada orang Yahudi. Di Madinah itu sudah ada orang musyrikin, tapi tidak katik di pikiran Nabi Muhammad pertama kali, cak mana caranya buat orang Yahudi belagi dari Madinah. Tidak katik di pikiran Nabi buat strategi, kita osewe orang Yahudi dari Madinah, supaya kita kalau yang Islam. Tidak, tapi Nabi biarkan, sampai Nabi buat perjanjian piagam antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Walil Yahud dinuhum, walil muslim dinuhum. Orang Yahudi silakan kalian menjalankan ajaran kalian. Kami orang Islam tidak akan mencampuri ajaran kalian. Tapi kami orang Islam punya ajaran. Tapi kalian orang Yahudi jangan mencampuri ajaran kami. Luar biasa. Sehingga tidak ada alasan Islam itu kepengen hidupnya dewean. Tidak. Islam bisa merangkul siapapun. Karena itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat tidak berani mengganggu orang Yahudi. Kecuali kalau orang Yahudi tersebut berbuat kurang ajar dengan agama Allah. Kecuali kalau orang Yahudi tersebut berbuat kurang ajar dengan Allah, baru sahabat marah. Bukan karena apanya? Karena dia telah menistakan agama Allah, telah menistakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai terakhir, ini yang Fadil sudah sampaikan di malam Rabu di Masjid Al-Falah, begitu juga di pagi hari tadi di Masjid Darul Muttaqin. Ada kisah antara sahabat Abu Bakar Siddiq dan orang Yahudi yang bernama Finhas. Abu Bakar Siddiq itu sahabat yang lemah lembut. Finhas orang Yahudi, saat Abu Bakar Siddiq mengajak dia untuk masuk Islam, Finhas ngomong seperti ini sama Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Tuhan yang kau sembah, itu tidak semestinya kita berharap sama dia. Dia yang harus berharap sama kita. Tuhan yang kau sembah, tidak semestinya kita minta sama dia. Dia yang harus minta sama kita. Bukan kita yang butuh sama dia, tapi dia butuh sama kita. Kalau memang Tuhan kau kaya, kenapa Tuhan kamu minta utangan dari kita, pinjaman dari kita? Dia bahas ayat, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifa lahu ad'afan katsira. Ya, kalau secara kilasnya memang kalimatnya qarad, utangan, pinjaman. Ini menistakan Al-Qur'an, menghina Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar Siddiq, sahabat yang sangat lemah lembut, ketika mendengar orang tersebut berbicara seperti itu, tidak banyak ngomong, ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar orang tersebut. Siapapun kita, manapun cara kita, kalau sudah urusan dengan Allah, pasti akan marah kalau memang kita cinta sama Allah dan Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, orang lembut, sayang, tidak pernah berbuat jahat. Tapi kenapa kasar Sayyidina Abu Bakar? Tahu ini bukan urusan manusia lagi, tapi urusannya sudah berhubungan dengan Allah, dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Abu Bakar ngomong, kalau aku tidak ingat ada perjanjian yang ditulis oleh Nabi Muhammad kepada kalian bang Yahudi, sudah kebunuh kau.
Tapi ada perjanjian, kami tidak boleh mengganggu wong Yahudi. Jadi aku tidak galak membunuh kau. Luar biasa. Semuanya itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita ma'asyiral hadirin wal hadirat. Apakah ngembek manfaat untuk kita ngerubah keadaan kita dengan mengikuti Nabi, atau sudah cak itu pergi balik tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada khairnya, ada baiknya hadis seperti ini, tapi ada ruginya juga. Kenapa? Karena kita tidak memperbaiki diri untuk lebih menjadi orang baik, menjadi orang yang bisa membanggakan Nabi Muhammad, menjadi orang yang bisa mendapatkan kecintaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap dengan keberkahan orang tua kita, dengan keberkahan orang-orang salihin, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah buat kita. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taubat untuk kita. Untuk kita kembali ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang ingin mengikuti Nabi Muhammad dengan sepenuh-penuhnya pengikutan, dan benar-benar kita ingin menjadi umat yang bisa membanggakan Nabi Muhammad, menjadi umat yang mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad, dan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma'agulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim